Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'd. Sahabat seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara segar, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan. Perlu kita tahu bahwa semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu semua harus kita syukuri. Tidak boleh sedikit pun untuk kita mengingkari kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah berikan, itulah pemberian Allah. Sebanyak ataupun sedikit, maka itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia mendapatkan kenikmatan itu, tetapi terkadang manusianya sendiri yang lupa kepada kewajiban-kewajiban. Yaitu yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana salat kita. Apakah salat Anda sudah lebih luar biasa daripada hari kemarin? Karena saat ini begitu banyak manusia yang melalaikan salatnya, padahal dia adalah manusia yang mengaku dirinya muslim. Tetapi ternyata di saat datangnya salat fardu, ternyata mereka tidak mau mengerjakannya. Bahkan justru dia melalaikan sejauh-jauhnya. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa, salah satunya adalah nikmat bahwa kita saat ini sehat. Kita bisa tersenyum, kita bisa bercengkrama dengan keluarga. Ya, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena di saat Anda melihat saudara Anda, tetangga Anda sakit, itu adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Maka dari itu, tugas kita di saat Allah berikan banyaknya kenikmatan, maka tugas kita adalah kerjakan terutama sesuatu hal yang wajib. Apakah itu? Yang pertama adalah salat. Karena kita tahu bahwa salat ini adalah tiangnya agama. Mau seganteng-gantengnya orang itu, mau secantik-cantiknya orang itu, kalau salatnya adalah bermasalah di hadapan Allah, maka dia tidak berguna nanti pada hari kiamat. Karena pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah salatnya. Bayangkan, kita mempunyai harta yang banyak, mobil luar biasa, rumah yang luar biasa bertingkat misalnya, tetapi ternyata kita tidak pernah salat. Atau salatnya kita permainkan, kadang salat sekarang, besok tidak. Atau duhur nanti kita salat, asar tidak. Atau yang lainnya lagi mengundur-undur waktu salat. Ini semuanya tidak dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita tepat waktu? Ya, Allah memberikan kita rezeki tepat waktu dan setiap waktu. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi giliran kita diwajibkan untuk beribadah, untuk melaksanakan salat, kita tidak mau, kita mengabaikan saja. Ini kesalahan besar. Ya. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Jadi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pertama kali adalah salatnya. Walaupun sedekah Anda baik, walaupun akhlak Anda baik dengan tetangga, akhlak Anda baik kepada manusia yang lain, atau dengan kerabat-kerabat Anda itu luar biasa nilainya. Yang jelas nilainya kalau kita ujian itu 90 lah bahkan. Tetapi kalau seandainya salatnya tidak baik, maka semua kebaikan itu percuma, hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah, perlu kita tahu bahwa manusia jika ingin selamat, maka selamatkan sholat kita. Jangan sampai sholat kita hancur-hancuran di hadapan Allah. Karena sekali lagi, begitu pertama yang dihisap nanti tentang sholatnya, lalu ternyata Allah mengatakan sholat kita jelek, maka amalan yang lainnya pun akan menjadi jelek. Maka ini bahaya manusia di akhir zaman, yang seharusnya kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dikarenakan sholat kita hancur-hancuran, sholat kita tidak bermakna di hadapan Allah, maka ini luar biasa, akan menyedihkan nanti di hari kiamat. Saudaraku, kaum muslimin seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya katakan adalah meninggalkan sholat. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kalau mengundur-undur waktu sholat, mempermainkan waktu sholat, dikarenakan apa? Dikarenakan sibuknya kita tentang dunia, ya. Maka yang seperti ini pun ternyata juga tidak boleh, ya. Maka perlu kita tahu bahwa ada ayat Allah yang berbunyi fawailul lil musallin, ya, celakalah mereka orang-orang yang sholat. Bayangkan, orang yang sholat saja masih celaka, kata Allah. Yaitu apa? Alladzina hum an salatihim sahun, ya. Yang mana mereka itu mempermainkan salatnya, mengundur-undur waktu salat, ya. Yang mana sudah waktunya salat, kita mundur-mundur. Karena apa? Tentang sibuknya keduniaan kita. Maka manusia itu akan benar-benar masuk neraka jahanam manakala mereka benar-benar tidak fokus dalam salatnya. Saudaraku seunta nasihat yang dimuliakan Allah, semoga ini bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi renungan buat diri kita bahwa kita ini adalah bukan penduduk bumi sebenarnya, tapi kita adalah penduduk sorga yang ternyata Allah takdirkan kita saat ini hidup di bumi, yang mana kita akan seharusnya kembali kepada sorga, tetapi syaratnya ada, yaitu adalah salah satunya kerjakan salat 5 waktu dengan sepenuhnya dan dengan seikhlas-ikhlasnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.